Teror pocong di Desa Jati Bening. Malam itu, langit di atas Desa Jati Bening tampak pekat, tanpa bulan ataupun bintang. Udara dingin yang menusuk tulang membuat beberapa warga yang bertugas meronda saling menggosok telapak tangan mereka, mencoba menghangatkan diri. Di pos ronda yang terbuat dari kayu tua, Wardi, Pak Soleh, dan Budi duduk mengitari sebuah lampu minyak kecil yang berkedip-kedip diterpa angin. Aneh, malam ini sepi banget, gumam Budi, matanya melirik ke jalan setapak yang gelap di depan mereka. Biasanya, suara jangkrik dan kodok bersahutan, menemani malam di desa itu. Tapi malam ini berbeda, terlalu sunyi. Seolah seluruh desa menahan napas dalam keheningan yang mencekam. Pak Soleh, yang paling tua di antara mereka, merapikan sarungnya dan menghela napas. Kadang kalau malam terlalu sunyi, itu pertanda ada yang gak beres, katanya perlahan. Wardi terkekeh, mencoba mengusir kegugupan yang mulai merayapi hatinya. Ah, Pak Soleh ini, bikin takut aja. Mungkin memang lagi nggak banyak hewan yang keluar malam ini, ujarnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun memutuskan untuk memulai ronda. Dengan membawa senter dan pentungan, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah desa. Setiap langkah terdengar jelas di tengah kesunyian. Angin malam berembus membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau khas daun jati. Baru beberapa meter berjalan, Budi tiba-tiba berhenti dan menggenggam lengan Wardi erat-erat. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Wardi dan Pak Soleh menajamkan telinga. Suara itu terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Suara tawa lirih, entah dari mana asalnya. Mereka bertiga saling berpandangan. Tak ada yang berani bicara, tapi semuanya merasakan hal yang sama, rasa takut yang merayap perlahan. Dengan langkah ragu, mereka melanjutkan perjalanan, mendekati kebun jati yang berdiri angker di pinggiran desa. Ketika mereka sampai di dekat pohon jati tertua di desa itu, Wardi tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, tubuhnya membeku. "Lihat itu," bisiknya dengan suara bergetar, menunjuk ke salah satu pohon jati besar di depan mereka. Di bawah bayang-bayang gelap pepohonan, sesosok makhluk berdiri kaku. Tubuhnya terbungkus kain kafan kusam yang penuh tanah. Wajahnya menghitam, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam. Namun, tiba-tiba, sosok itu melompat ke arah mereka dengan gerakan kaku tapi cepat. Wardi mundur dengan napas tercekat, sementara Budi langsung berteriak, "Pocong, lari!" Pak Soleh berusaha membaca doa, tetapi suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Pocong itu terus mendekat, melompat dengan cepat seperti ingin menangkap mereka. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari sekuat tenaga kembali ke pos ronda. Tapi langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Dari belakang, terdengar suara aneh, suara kain yang menyeret di tanah, disertai tawa lirih yang semakin jelas. Ketika Wardi nekat menoleh ke belakang, tubuhnya langsung lemas. Pocong itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Mata kosongnya menatap langsung ke dalam jiwanya, seakan memanggilnya ke dunia yang lain. Malam di Desa Jati Bening berubah menjadi mimpi buruk. Mereka bertiga berlari sekencang mungkin ke arah pos ronda, napas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuh meski udara malam begitu menusuk. Tapi semakin mereka berlari, semakin terasa bahwa langkah mereka berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Budi yang berada di depan tiba-tiba tersandung dan jatuh. "Aduh, tolong!" jeritnya.
mencoba bangkit. Wardi dan Pak Soleh buru-buru menarik tangannya, tapi sebelum mereka berhasil, Budi menjerit histeris. "Tanganku, dingin banget." Wardi menoleh ke arah kaki Budi dan langsung mundur dengan wajah pucat. Jari-jari pucat kehijauan, dengan kuku panjang dan kotor, mencengkeram pergelangan kaki Budi. Jemari itu muncul dari dalam tanah, seakan ada sesuatu yang mencoba menyeretnya masuk ke dalam bumi. Pak Soleh spontan membaca doa dengan suara keras, dan seketika cengkeraman itu melemah. Dengan sekali tarikan kuat, Wardi dan Pak Soleh berhasil menarik Budi. Mereka langsung bangkit dan berlari sekuat tenaga, tak lagi peduli dengan apapun di sekitar mereka. Saat mereka hampir mencapai pos ronda, mereka mendengar suara mengerikan dari belakang, suara tawa lirih yang berubah menjadi jeritan melengking. Mereka tak berani menoleh lagi. Begitu sampai di pos, mereka langsung menghambur masuk, menutup pintu, dan bersandar di dinding, napas masih terengah-engah. Pak Lurah yang kebetulan datang ke pos ronda melihat mereka dengan heran. "Kalian kenapa? Kok pucat begitu?" tanyanya. Wardi mencoba menjawab, tapi suaranya serak. Budi masih gemetar, sementara Pak Soleh menelan ludah sebelum akhirnya bicara. "Pak Lurah, kita diganggu pocong." Pak Lurah terdiam sesaat, wajahnya berubah serius. "Di mana kalian melihatnya?" Wardi mengangkat tangannya yang masih gemetar, menunjuk ke arah kebun jati. "Di sana, dekat pohon jati tua." Pak Lurah mengangguk pelan, lalu berkata, "Ikut saya. Kita ke makam desa sekarang." Meskipun ketakutan, mereka tak punya pilihan selain mengikuti Pak Lurah. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan menuju makam desa yang terletak di pinggiran Jati Bening. Sepanjang jalan, tak ada satupun dari mereka yang berani bicara. Hanya suara angin malam yang berdesir melewati dedaunan kering. Begitu sampai di gerbang makam, mereka disambut pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satu makam di sudut pemakaman tampak berbeda, tanahnya terlihat baru tergali, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam. Pak Lurah menghela napas berat. "Ini makamnya Mbah Karso," katanya dengan suara pelan. Wardi menelan ludah. "Mbah Karso, yang meninggal seminggu lalu." Pak Soleh mengangguk. "Betul, aku ingat, beliau meninggal dalam keadaan tidak tenang. Katanya sebelum wafat, dia sempat menggumamkan sesuatu tentang janji yang belum terpenuhi." Mereka semua berdiri diam, menatap makam itu dengan perasaan ngeri. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa aroma busuk yang menyengat. Dari balik pepohonan di sekitar makam, terdengar suara seretan kain, lalu suara tawa lirih yang sudah mereka dengar sebelumnya. Budi langsung mundur beberapa langkah. "Pak Lurah, sebaiknya kita pergi dari sini," bisiknya ketakutan. Tapi Pak Lurah hanya menatap makam itu dengan ekspresi serius. "Tidak. Kita harus selesaikan ini sekarang juga." Mereka tahu, malam ini belum berakhir. Teror itu belum usai. Pak Lurah segera menghubungi Pak Ustaz untuk datang ke makam. Tak butuh waktu lama, Pak Ustaz tiba bersama beberapa warga lainnya yang penasaran dengan kegaduhan malam itu. Dengan wajah serius, ia menatap makam Mbah Karso yang tanahnya tampak tergali, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. "Kita harus segera membaca doa dan menenangkan arwahnya," ujar Pak Ustaz sambil membuka kitab kecil yang dibawanya. Mereka semua mengangguk, lalu membentuk lingkaran di sekitar makam. Pak Ustaz mulai melantunkan ayat-ayat suci, suaranya menggema di tengah pemakaman yang gelap dan sunyi. Wangi bunga dan tanah basah bercampur dengan udara dingin yang makin menusuk tulang. Namun, baru beberapa menit mereka berdoa,
sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari balik pepohonan, terdengar suara JLEB. JLEB, suara khas kain kafan yang melompat-lompat. Semua orang langsung membeku. Mata mereka terpaku ke satu arah, ke bayangan putih yang muncul dari gelapnya pepohonan. Sosok itu berdiri di tepi makam, tubuhnya kaku terbungkus kain kafan kotor, wajahnya hitam pekat tanpa ekspresi, hanya mata kosong yang menatap mereka. Pocong itu kembali muncul. Beberapa warga langsung berteriak ketakutan. Ada yang jatuh terduduk, ada yang berusaha lari tapi kakinya terasa lemas. Pak Ustaz, yang tetap berdiri tegak, mengangkat tangannya. Dengan suara lantang, ia membaca doa-doa pengusir gangguan gaib. Pocong itu mulai bergerak, tubuhnya gemetar, lalu mengeluarkan suara jeritan melengking yang menusuk telinga. Angin kencang berembus, dedaunan berjatuhan, dan tiba-tiba pocong itu menghilang. Mereka semua terpaku, masih gemetar ketakutan. Pak Ustaz menutup kitabnya dengan napas berat. Sepertinya dia sudah pergi, katanya, tapi sorot matanya masih penuh kewaspadaan. Pak Lurah mengangguk, tapi kita harus memastikan makam ini tertutup kembali dengan baik. Para warga segera bekerja sama, menaburkan bunga dan menimbun makam dengan tanah hingga rapat. Mereka berharap ini akan menjadi akhir dari teror yang menghantui desa mereka. Namun, saat mereka bersiap pulang, angin kembali bertiup, membawa suara tawa lirih yang samar dari kejauhan. Malam itu berakhir, tetapi satu pertanyaan masih menggantung di benak mereka, apakah pocong itu benar-benar telah pergi? Ataukah ia hanya menunggu waktu untuk kembali?